Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran online Universitas Pandanaran Semarang. Perkenalkan, saya Sri Praptono, pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kita lanjutkan pada hari ini. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana kita mengenali diri kita masing-masing. Kalau beberapa waktu kemarin kita sudah mengidentifikasi karakteristik wirausahawan yang direkomendasikan dari beberapa referensi literatur pendapat para cendekiawan. Sekarang adalah bagaimana kemudian kita mengenali diri kita sendiri sebagai modal awal untuk menjadi seorang wirausahawan atau pelaku bisnis yang sukses. Apa yang perlu kita kenali? Yang pertama adalah kita sebut namanya perilaku. Yang kedua adalah sikap. Dan yang ketiga adalah sistem nilai. Pada saat kita mengenali diri kita masing-masing, tidak cukup hanya mengenali hobi, mengenali tanggal lahir, mengenali asal dan sebagainya, tetapi tiga aspek ini menjadi indikator penting kita agar kita betul-betul mampu mengenali diri kita untuk menjadi seorang pelaku bisnis yang baik. Yang pertama mengenai perilaku wirausaha. Apa saja yang bisa kita ketahui dalam aspek perilaku ini? Yang pertama adalah berkomunikasi, mencari informasi dan relasi. Ini perilaku pertama yang bisa kita lihat. Seberapa besar kemampuan kita bisa berkomunikasi dan membangun relasi. Seringkali orang beranggapan bahwa kalau mau memulai usaha, memulai bisnis harus punya modal, harus punya uang dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang penting adalah bagaimana kita mempunyai relasi dan kita mampu berkomunikasi dengan orang lain. Saya yakin bahwa setiap kita mampu untuk berkomunikasi. Masalahnya adalah seberapa besar efektivitas komunikasi kita sehingga mendukung tercapainya tujuan-tujuan yang kita inginkan. Ini yang pertama dalam hal mengenali diri kita tentang perilaku. Yang kedua adalah berkreasi, menciptakan nilai tambah. Seberapa besar juga kita mempunyai perilaku ini untuk senantiasa berkreasi, membuat sesuatu yang baru, bisa memberikan nilai tambah yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, berhitung mengamankan investasi terhadap risiko. Lagi-lagi kalau kita menjadi seorang pelaku bisnis harus menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Maka sejak awal kita pun juga menyiapkan pada diri kita seperti apa sesungguhnya karakter yang kita miliki berkaitan dengan resiko ini. Biasanya para pelaku bisnis memilih risiko yang sedang dengan sebuah kesadaran bahwa investasi yang dia lakukan tidak terbuang sia-sia. Yang berikutnya adalah beroperasi sendiri atau dalam organisasi. Artinya bahwa para pelaku bisnis bisa memulai usahanya dengan sendiri. Sebagai contoh, dia bisa membuat sebuah usaha perseorangan. Tetapi nanti suatu saat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis itu, usaha itu
maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus bekerja dengan orang lain. Dia harus memiliki jaringan dan dia harus mengelola dalam lingkup yang lebih luas. Harus ada tanda-tanda formalitas di situ yang akan memperjelas identitas dari usahanya itu. Sehingga kalau sudah memasuki tahapan ini, maka kita pun akan melakukan bisnis ini tidak lagi perseorangan sendirian, tetapi kita pasti akan membentuk sebuah organisasi. Yang berikutnya adalah berkembang sebagai wirausahawan. Artinya bahwa di dalam diri kita mempunyai perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa kita memang menginginkan sebuah perkembangan. Hal ini menjadi penting karena pada saat seseorang itu mempunyai keinginan berkembang, maka berpikirnya pun juga akan berkembang. Impiannya juga akan berkembang. Cita-citanya juga akan berkembang. Dan keterampilan atau skill yang dibutuhkan pun juga akan berkembang, sehingga dia akan selalu melakukan upaya-upaya agar dia bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan. Para pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, yang kedua adalah sikap. Kalau tadi kita mengidentifikasi diri kita dalam aspek perilaku, yang kedua adalah sikap. Sikap dasar wirausaha itu apa? Yang pertama adalah bertekad bulat ingin berwirausaha. Kelihatannya ini sederhana, tetapi ini menjadi penting. Mengapa? Karena sesungguhnya pada saat kita memasuki dunia usaha, kita akan bertemu dengan banyak hal di situ yang seringkali kita tidak mengetahuinya. Banyak hal yang tidak pasti, banyak faktor-faktor yang muncul begitu saja. Maka penting bagi seorang wirausahawan itu mempunyai tekad bulat, selalu ingin berwirausaha. Kalau tidak, maka nanti dia akan putus di tengah jalan dan dia akan mengambil profesi yang lain. Yang kedua, dalam konteks sikap ini adalah memiliki sikap positif. Hal ini penting. Mengapa demikian? Karena pada saat seseorang itu memiliki sikap positif, maka dia akan melihat bahwa di depannya itu seakan-akan semua menjadi peluang, semua menjadi kawan, semua menjadi faktor pendorong, bukan menjadi hambatan. Seakan-akan tidak ada jalan buntu dan semua bisa dilaluinya. Inilah pentingnya pada saat kita memiliki sikap positif. Yang ketiga adalah menyukai risiko sedang. Para pelaku bisnis paham betul bahwa dia akan bertemu dengan resiko, dan yang dipilih adalah resiko sedang. Karena dengan resiko sedang ini, maka dia akan bisa mengukur seberapa besar kekuatannya dan seberapa besar pula tantangan dan hambatan yang dia hadapi. Harapannya adalah potensinya, kekuatannya bisa mengatasi tantangan, ancaman, hambatan yang ada di depannya. Yang ketiga, yang keempat adalah berani mandiri dan memimpin. Artinya mandiri menjadi satu jaminan bahwa dia bisa melanjutkan usahanya. Yang berikutnya adalah mau belajar dari pengalaman. Kita tahu bahwa dalam dunia bisnis atau para pelaku bisnis pasti akan menemui beberapa hal, banyak hal, dan ternyata dari sekian hal itu tidak semuanya dia menguasainya. Maka sebagai pelaku bisnis pun tidak henti-hentinya akan senantiasa belajar dari pengalamannya. Justru inilah kelebihan dari orang-orang yang sudah lama terjun dalam bisnis ini atau pelaku bisnis ini, karena pengalaman-pengalaman itu akan menjadikan dia pandai.
Orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, dengan syarat bahwa kita bisa mengambil pengalaman itu menjadi pelajaran untuk menjadi kunci sukses ke depan. Yang berikutnya, bagaimana kita mengenali seorang wirausahawan atau mengenali kita sendiri dari aspek yang ketiga, yaitu sistem nilai. Apa yang dimaksud dengan sistem nilai ini? Bahwa ada satu sistem yang dia yakini di dalamnya, yang secara tidak sadar menjadi motivasi dia untuk memilih profesi menjadi seorang wirausahawan. Apa itu? Yang pertama adalah orientasi pada kemajuan atau modernitas, dan sebaliknya adalah orientasi pada tradisional atau kemandekan. Ini adalah sebuah sistem nilai yang bisa dimiliki oleh seseorang, dan kita akan bisa lihat bagaimana kita menilai kita sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang mempunyai sebuah sistem bahwa kita pengen maju, pengen modern, pengen lebih baik, atau justru sebenarnya kita itu pengen tetap pada tempat yang sama, mandek, stagnan, tradisional, totok, sehingga tidak ada peningkatan selanjutnya. Ini penting bagi kita agar kita pun juga mampu memposisikan diri untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua adalah orientasi materi atau sebaliknya orientasi non materi. Memang kalau kita bicara tentang pelaku bisnis, bicara tentang kewirausahaan, entrepreneurship, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan materi, bagaimana kita bisa mendapatkan profit di situ. Karena laba, profit, materi itu sesungguhnya sebagai satu sarana supaya kita tetap survive, supaya usaha kita tetap jalan. Karena bisa dibayangkan, kalau seandainya kita tidak mendapatkan itu, maka tidak lama kemudian 2-3 tahun atau 5 tahun kemudian pasti kita akan berhenti dan kita tidak akan survive, tapi kita akan mati. Namun demikian, sistem nilai seseorang menjadi penting pada saat materi itu tidak satu-satunya sebagai tujuan, tetapi ada hal-hal lain yang penting, bahkan bisa jadi lebih penting selain capaian-capaian materi, non materi itu. Apa itu? Mungkin masalah kemanfaatan, bagaimana dia bisa membantu orang lain, bagaimana dia bisa empati dengan orang lain, bahwa usahanya tidak semata-mata mendapatkan laba yang banyak yang kemudian meninggalkan sisi-sisi kemanusiaannya, tetapi justru kemudian usaha-usahanya itu, capaian-capaian materi, profit, laba yang sudah dihitung itu akan senantiasa dibarengi dengan aspek-aspek lain yang ingin diperoleh pula, seperti menjaga sisi-sisi kemanusiaan, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga persaudaraan, dan banyak hal yang tidak hanya masalah profit atau materi. Kalau justru orientasi ini ada, maka sesungguhnya kita akan bisa menjadi pelaku-pelaku bisnis yang handal, yang akan bisa bertahan dalam waktu yang lebih panjang lagi. Itulah beberapa hal, aspek atau indikator yang penting kita ketahui pada saat kita ingin melihat diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, yaitu dari aspek perilaku, dari aspek sikap, dan sistem nilai. Seberapa jauh kita mengenal kita sendiri,
Silakan para mahasiswa bisa melakukan sejak sekarang agar kita tahu siapa kita, who am I. Maka itu menjadi kunci sukses untuk menjadi pelaku bisnis yang handal. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.